Dalam Rasulullah mengatakan ini sudah dizakati atau belum? Belum. Apakah engkau mau menggunakan bulan dari api neraka seperti ini? Karena redaksinya tidak begitu detail ya. Kemudian oleh perempuan itu gelar itu dicopot, langsung diserahkan kepada Rasulullah, dizakatkan semuanya. Itu para sahabat itu seperti itu ya caranya. Ada belum dibangun 40 juta, sudah dizakatkan belum? Belum Ustaz. Ya sudah ini berusaha semuanya saja. Gak ada ya. Ini tadi terjadi ya. Sahabat udah ini semuanya bilangnya. Bilang ini sampai nisab. Maka ketika sampai nisab itu dizakati. Jadi pamannya digunakan atau tidak digunakan terserah, sampai nisab dizakati. Itu saja. Apakah itu berbeda dengan pendapat pertama? Ternyata tidak. Qardawi sendiri itu juga berpendapat seperti ini. Ya, gelang, cincin, perhiasan yang digunakan tidak wajib zakat. Tapi ada kecualinya lagi. Apa kecualinya? Seandainya berlebihan, dia menjadi wajib zakat. Lalu kemudian dia memberikan dalil hadis tadi. Contoh berlebihan itu apa? Seperti perempuan Yaman tadi yang menggunakan gelang dua besar-besar tadi. Itu gelangnya berlebihan, maka dia wajib zakat. Cuma pendapat ini itu menjadi ada pertanyaan yang dimaksud berlebihan itu seperti apa? Ya, pertanyaan di sana. Sebenarnya lebih mudah. Yang namanya berlebihan dia kalau sudah mencapai nisab tadi, ya kan? Ya, berlebihan lebih dari nisab. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ini ada nanti saja seandainya tidak pertanyaan menyangkut nanti saya sampaikan. Atau satu lagi, nanti saya itu perlu. Ya, satu yang apa ya? Satu lagi saya sampaikan ringkas. Ada sebuah hadis mengatakan seperti la khilaf fi shadaqah. Itu riwayat dari Abu Ubaid dalam kitab Al-Aqwal. Ya, tampaknya adalah kitab pembuka paling klasik untuk masalah zakat. Tidak ada rangkap dalam zakat. Uang dalam 1 tahun, barang dalam 1 tahun itu hanya dizakati 1 kali, itu maksimal. Tidak ada barang yang sama dizakati 2 kali. Semuanya wajib zakat, kecuali barang kimia tadi maksimal dizakati 1 kali. Nah, bedanya seperti itu. Dan yang terakhir harus melebihi keperluan. Itu berdasarkan surat Al-Baqarah 219. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf seandainya dalam tutur kata saya ada yang salah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Miftah yang sudah menyampaikan materi tentang zakat. Kami beri kesempatan kepada para jamaah 3 penanya dulu. Ya, 1 Mas Niko, 2 Mas Said, belum tahu. Satunya lagi siapa? Ada yang perempuan, Mas Niko. Yang perempuan yang bertanya? Sudah? Ya, saya kasihkan yang laki-laki. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Oh ya, maksudnya itu. Oke, silakan Mas Niko terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu ingin kami tanyakan. Yang pertama, saya sering mendengar istilah lazis basis gitu ya, zakat, infak, sedekah. Saya tidak bertanya tentang zakatnya. Saya ingin bertanya tentang apa perbedaan antara infak dengan sedekah. Karena saya tanya banyak ustadz itu berbeda jawabannya. Ada yang bilang sedekah itu bisa senyum, kalau infak harus uang. Ada yang bilang oh itu sama mas. Kalau sama kenapa ada infak sedekah? Kenapa tidak salah satu saja? Gitu. Itu apa perbedaan infak dan sedekah yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, apa perbedaan antara
dengan hibah. Wakaf dengan hibah. Kenapa ada majelis wakaf tetapi tidak ada majelis hibah? Kemudian yang ketiga, Ustaz, agak banyak tapi singkat-singkat aja. Saya pengen tahu tentang zakat hadiah. Ini ada nisabnya atau tidak? Kemudian saya dengar, saya pernah ngobrol dengan pegawai lazismu pusat itu mengatakan pokoknya harus 20%. Kalau dikasih hadiah harus 20%. Apakah persentasenya juga segitu, Ustaz? Yang terakhir titipan dari Mas Miftah Farid di sebelah saya ini. Beliau ini koleksi batu akik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju tanya. Silakan siapa namanya? Maju Mas, maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko dari UGM. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ini sudah ditanyakan sama Mas Niko tadi, yaitu soal batu akik tadi. Tapi ada pertanyaan lainnya. Ini kemarin kan sempat ada berita menghebohkan mengenai penemuan batu kio 20 ton di Aceh. Nah, kalau seperti itu apakah wajib zakati? Kalau iya, terus yang pertanyaan yang kedua tadi mengenai nisab 40 juta itu saya masih agak bingung gimana kalau ada apa itu seorang penghasilannya kurang dari segitu, terus apa harus mengumpulkan 40 juta terus baru nisab atau harus yang penghasilan per bulan 40 juta atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya sudah tapi ada satu pertanyaan lagi, kalau mahasiswa umpamanya udah ada pengajian tapi belum tetap gitu loh, tapi masih naik ke orang tua juga, itu wajib zakat apa enggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz dijawab satu persatu, banyak ternyata tidak cuma 3. Ya nanti yang penanya tadi nanti bisa ngambil jawabannya ini ya. Bener ya? Bener ya Mas Tri? Pak Tri bener ya ini ya untuk penanya kan? Ya. Monggo. Alhamdulillah ya, berkahnya bertanya ya. Ternyata orang Muhammadiyah ada yang koleksi akik juga ya. Akil itu perhiasan ya, jangan duit. Pertama masalah perbedaan infak dan sedekah. Ketika berbicara masalah perbedaan, itu pertama yang harus dilihat itu adalah sudut pandang, Mas. Pertama itu. Ya, yang tidak ada di sini aja lah. Apa perbedaannya? Ada yang kartun saya kadang-kadang suka nonton ini, sejarahnya ada film Ipin dan Upin ini. Apa perbedaannya Ipin dan Upin? Apa Mas? Kalau dilihat dari sudut pandang pertama fisiknya, itu rambutnya itu berbeda. Kalau si Upin itu rambutnya itu satu ke atas. Nah, tapi kan ada sudut pandang lain. Pertama sifat. Sifatnya apa berbeda? Ini ada perbedaannya. Satunya itu suka ngomong betul. Nah, satunya tidak. Iya kan? Maka ketika berbicara masalah perbedaan itu kenapa kok terkadang antara yang satu dengan yang lain berbeda jawabannya itu karena sudut pandangnya yang berbeda itu. Sebenarnya sederhana. Itu sebenarnya sama saja. Infak dan sedekah. Kenapa infak itu kok dihubungkan dengan uang? Itu mungkin dari katanya nafkah, ya. Itu yunfikuna itu cenderung dengan uang memang. Tetapi kalau sedekah itu dalam berbagai macam hadis itu disebutkan itu banyak yang tidak uang. Walaupun ketika kita berbicara seorang suami itu harus memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, ya. Nafkah batin itu kan bukan uang juga ya sebenarnya.
Itu hanya sudut pandang. Bisa lagi dia melihatnya dari sudut pandang bahasa, maka nafkah itu dikaitkan dengan uang. Sedekah lebih umum. Ya. Bagi saya secara pribadi, ketika itu berada dalam Al-Quran, itu nanti berbeda lagi. Apakah itu sama atau itu berbeda? Bisa sama, bisa berbeda, tergantung konteks ayatnya. Dalam Al-Quran, sedekah itu bisa bermakna zakat mal, bisa berarti sedekah sunnah, ya kan? Begitu pula infak dalam Al-Quran bisa berarti zakat mal yang wajib, juga bisa berarti infak yang sunnah. Itu bisa berbeda, bisa tidak. Nah, saya seperti ini, tergantung sudut pandangnya. Untuk masa infak dan sedekah. Perbedaan wakaf dan hibah. Nah, hibah itu hadiah. Ya kalau memberi ya memberi saja. Setelah diberikan itu menjadi haknya apakan. Tetapi wakaf itu kan pemberian dengan amanah. Yang kemudian wakaf itu kan tidak diwariskan, tidak diberikan ulang. Jadi dia itu bukan milik utama. Kepemilikan terhadap barang wakaf itu tidak sempurna. Tapi sesuai dengan apa yang diamanahkan tadi, amanah itu biasanya untuk hal-hal keagamaan. Jadi umpamanya HP diwakafkan kepada PBN, jadi bisa digunakan untuk aktivitas dakwah. Dijual itu tidak seperti itu. Sampai saat ini yang saya ketahui seperti itu. Tetapi hibah itu hadiah. Ketika sesuatu dihadiahkan itu menjadi milik dia, maka ini menjadi milik utama. Maka yang dihadiahkan itu menjadi hadiah. Apakah mau dijual, apakah mau tetap digunakan, itu hadiah. Gerakan hadiah tampaknya itu disamantakan dengan rikas. Rikas itu barang temuan selain lukotoh. Lukotoh itu temuan di jalan. Jadi depan PWM nemu uang 1 juta, mungkin enggak ya? Nah, itu lukotoh. Tapi kalau rikas itu di Gunung Kidul, ya, ada pantai baru. Ternyata ketika menggali itu, ya nggak menggali lah, mainan pasir, dapat batu akik. Ya, tanpa sengaja. Nah, seperti itulah rikas ini. Ya. Maka rikas itu dibagi menjadi dua. Pertama makdan, itu barang tambang. Yang kedua kanzun, itu harta karun. Kanzun itu sudah pasti ketika kita menemukan harta karun. Harta karun itu ya, kemarin ada yang menemukan harta karun itu, saya baca berita itu di daerah Indonesia kalau tidak salah. Emas sampai berapa koin itu ditemukan. Nah, seperti ini ditemukan, ini harta karun, dia bayar zakat 20%. Seperti itu. Tetapi kalau makdan, di sana ada perbedaan pendapat. Tampaknya saya cenderung pendapat Imam Malik itu bagi dua. Ketika untuk makdan itu ini apa namanya barang tambang. Ketika untuk mendapatkan tambang itu harus menggunakan cara yang berat, cara yang susah. Mungkin kalau kita itu menggunakan alat berat, menggunakan pegawai dan lain sebagainya, ini justru masuk ke bisnis, maka dia masuknya ke zakat emas dan perak tadi 2,5%. Nah, hadiah ini tampaknya lebih tepat dihiaskan dengan rikas. Ya. Jadi ya mendapat harta karun saja, maka 20%. Seperti itu. Jadi pahami ya? Tampaknya jadi ini dari bapak-bapak dari Laisum itu mengkiaskan ke sana. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Mungkin nanti seandainya ada yang memiliki pendapat bisa disampaikan. Penemuan batu 2 ton, batu akik, yang semuanya wajib zakat. Ini termasuk rikas tadi 20%. Enggak ya? Cara menghitung nisab 40 juta. Nah, nisab 40 juta itu didapatkan dalam 1 tahun. Ya.
Jadi seingat saya dalam penggunaan perusahaan tarjih tidak diterangkan apa namanya itu tentang masalah haul itu, masalah zakat emas dan perak. Di fatwa MUI nanti bisa dilihat itu secara tegas hanya menyampaikan seperti ini. Saya membawa fatwa MUI. Beliau mengatakan dikeluarkan pada saat menerima jika cukup nisab, jadi disegerakan. Saya cenderung pada hal ini. Ketika kita mendapatkan penghasilan, ya, sekali banyak kerja di Pertamina, gajinya sebulan 20 juta. Dalam 2 bulan ini sudah terkena wajib zakat karena sampai nisab. Bisa gerakan. Atau dihitung setahun sekali pembayarannya. Qaradawi menganjurkan hal ini ketika yang dizakati itu banyak, tidak hanya ini saja. Jadi namanya tadi 20 juta per bulan, kalau sudah 2 bulan kan 40 juta. 2 bulan nanti 40 juta. Nanti aja 1 tahun langsung dihitung sekian juta zakatnya. Tidak mengapa. Tampaknya masalah kapan ini, yang penting tidak lebih dari 1 tahun itu merupakan pilihan ketika sudah mencapai nisab. Ya, tetapi kalau kami cenderung ketika di sana yang dizakati itu hanya 1 itu saja hartanya, tidak banyak, tapi kan banyak 40, ditambah lagi 40, ditambah lagi 40 disatukan dalam 1 kali, ya kan? Nah, ketika pendapatan hanya 4 juta, berarti kan sampai nisab setelah 10 bulan. Ya, dengan mudahnya seperti itu ya. Berarti bayar sekali pada waktu. Bisa gerakan, itu lebih baiknya. Tetapi kalau yang berkali-kali tadi itu dihitung 1 tahun langsung besar. Maksudnya berkali-kali itu seperti ini juga. Dia punya bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3. Ini pendapatannya harian, ini pendapatannya bulanan. Jadi pegawai juga ini bulanan, ini per 3 bulan. Nah, ini dikumpulkan nisabnya sampai 1 tahun baru ber-1 kali. Seperti ini. Itu yang lebih baik menurut Qaradawi. Seperti itu ya. Sesungguhnya saya lihat itu merupakan at-tanawwu. Misalnya at-tanawwu fil ibadah ini ya. Jadi keberagaman dalam ibadah, keberagaman dalam membayar zakat. Mana yang lebih mudah menurut Anda? Itu silahkan dipilih. Seperti itu. Ketentuan 1 tahun itu hadisnya bermasalah. Tetapi tanpa 1 tahun itu juga tidak logis. Maka syarat 1 tahun itu tampaknya para ulama, para cendekiawan Islam itu sudah berijma bahwa yang namanya zakat emas dan perak itu ada haul 1 tahun. Walaupun setelah diteliti hadisnya bermasalah, tapi itu tetap digunakan. Seperti itu. Kemudian apakah mahasiswa wajib zakat? Wajib seandainya sudah mencapai nisab pendapatannya. Seandainya tidak mencapai nisab dalam 1 tahun, maka tidak wajib. Lalu sedikit yang kembali saya tegaskan bahwa zakat itu dibayarkan jika dia itu melebihi keperluan. Tadi kayak yang keempat tadi ya. Jadi kalau maunya dia punya hutang atau dia harus menafkahi keluarganya, itu dikurangi dulu baru nanti dihitung sampai nisab atau tidak. Dalam fatwa Majelis Tahqiq itu disebutkan yang dimaksud dengan keperluan itu termasuk di dalamnya masalah sandang pangan dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang ma'ruf itu, yaitu benar-benar biaya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer seperti pangan, sandang, rumah. Bahkan dalam masalahnya dimasukkan pendidikan, kesehatan, transportasi. Wallahu a'lam apakah sampai ke sana. Saya sendiri melihat yang namanya kebutuhan pokok itu minimal itu memenuhi 5 hal yang itu menjadi maksud dari syariat. Pertama, jiwa. Tanpa itu kita tidak bisa hidup, itulah pokok. Kehormatan. Tanpa itu kehormatan kita
tidak terjaga itulah pokok. Yang pakaian. Jadi kalau di rumah cuma punya satu pakaian, nah, itu jelas tidak cukup. Tetapi kalau di rumah sudah punya 10 pakaian itu sudah cukup, tidak perlu dikurangi dengan biaya pakaian lagi. Seperti itu. Agama, jika tanpa itu agama kita bisa menjadi rusak, itu menjadi pokok. Akal, jika tanpa itu kita bisa menjadi gila, atau dengan itu kita menjadi terpaksa, dan itu menjadi pokok. Keturunan, tanpa itu kita tidak dapat mendapatkan keturunan, itu menjadi pokok. Maka yang menarik itu di Jakarta itu, kemarin itu ada salah satu lembaga itu memberikan zakat untuk laki-laki yang tidak menikah. Itu mendapatkan bantuan 9,6 juta. Silahkan mengajukan ya. Kemarin bulan Februari, saya tidak tahu bulan Maret apakah masih ada atau tidak. Itu ya. Dikeluarkan setelah dikurangi pokok. Saya kira itu. Terima kasih pada Ustaz. Untuk pertanyaan kita cukupkan karena waktu sudah jam 9:30. Ya, kalau para jamaah masih ingin bertanya, ya di luar forum ini nanti monggo insyaallah Ustaz untuk menyediakan waktu insyaallah. Kita ke acara yang selanjutnya, lain-lain yang utama, infak pada malam hari ini terkumpul 196.200 rupiah. Alhamdulillah. Kemudian kajian pekan depan, insya Allah pematerinya adalah Ustadz Sigit Yulianto. Materinya tentang Riyadhus Shalihin bab 14. Ini nanti monggo para penanya bisa ngambil di depan. Dobrasnya ada tanya jawab agama dari Suara Muhammadiyah. Kemudian acara yang keenam yaitu penutup. Mari kita tutup kajian malam Sabtu pada malam hari ini dengan bacaan takbir bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.